Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasihi dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu, salam sehat, semoga Tuhan memberkati kita semua. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, Domingo, hari Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami keselamatan, ya Tuhan, berikan kami kejujuran. Tuhan memberkati kita, kita semua sehat, walaupun sedang berada dalam ancaman pandemi COVID-19 yang melanda bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Tuhan memberkati kita. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Oktober tanggal 18 tahun 2020, Minggu 19 sesudah Trinitatis. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Ayub pasal 42, dimulai dari ayat 7 hingga ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta dan 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Ketsia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita. Saudaraku yang kekasih, topik minggu ini berbunyi melestarikan budaya. Apa sih budaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya dijelaskan sebagai pikiran. Budaya itu akal budi. Budaya itu membantu kita bersikap dan menjaga hubungan dengan sesama dan juga alam sekitar kita.
peliharalah sikap dan kebiasaan yang baik dan yang berguna untuk menolong dan membangun hidup yang baik maupun alam lingkungan yang baik. Itu artinya budaya. Saudaraku yang kekasih, kitab Ayub sangat-sangat menarik untuk kita simak. Karena dia menggambarkan juga sikap perjalanan hidup kita dan pemikiran kita terhadap peristiwa-peristiwa yang kita alami. Kitab Ayub menggambarkan bagaimana dia dengan Allah, bagaimana dia dengan teman-temannya, dan bagaimana dia dengan keluarganya, dalam hal ini istrinya sendiri. Mari kita lihat lebih rinci tentang Ayub. Yang pertama, Ayub orang yang saleh, giat berusaha, dan rajin berdoa. Saleh, giat bekerja, berusaha, dan rajin berdoa. Punya anak laki-laki 7 orang dan anak perempuan 3 orang. Kaya dengan ternak piaraan dan punya banyak-banyak buruh atau pekerjanya. Setiap kali anak-anaknya melaksanakan pesta, malamnya Ayub selalu berdoa kepada Tuhan. Ayub pendoa syafaat sebagai ayah yang mendoakan keluarga dan anak-anaknya. Contoh yang sangat baik. Saudaraku yang kekasih, tetapi dalam perjalanan hidup Ayub tidak selamanya mulus dan dengan sukacita. Silih berganti, up and down dalam pengalaman-pengalaman hidupnya. Terjadi peristiwa duka yang beruntun, susul menyusul. Apa itu? Ternak piaraannya, sapi, kambing, domba dijarah penjahat. Dan ternak kambing domba yang lain oleh api dari langit menghanguskan sapi dan ternaknya semuanya. Duka cita bukan hanya berhenti di situ, tapi berlanjut lagi. Oleh Alkitab diceritakan bahwa anak-anak Ayub, sewaktu mereka mengadakan pesta sukacita bersama dengan keluarganya, tapi anak-anaknya itu diam di rumah dan tiba-tiba rumah runtuh dan menimpa mereka yang 10 orang tadi dan mati seketika. Luar biasa penderitaan, silih berganti. Dan akhirnya juga iblis datang lagi dan menjamah tubuh Ayub sehingga sakit, penuh barah busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Dan Ayub sangat-sangat menderita. Dia mengeluh dan berkata, "Mengapa aku tidak mati? Waktu aku lahir, aku selamat. Tapi sekarang aku menderita sangat. Kenapa aku tidak mati? Biarlah aku sebenarnya lebih baik mati tatkala aku keluar dari rahim ibuku." Demikian dia katakan. Saudaraku, kita bertanya, kenapa penderitaan dan kesusahan untuk orang saleh seperti itu terjadi? Kenapa orang baik, orang yang jujur, pendoa syafaat, yang mendoakan keluarga, mendoakan anak-anaknya, mengalami derita yang berat dan beruntun? Kalau pencuri atau perampok atau siapa-siapa penjahat lainnya yang mengalami kesusahan dan penderitaan, itu wajar. Kenapa? Karena itu akibat ulah daripada perbuatan mereka.
Kan ada hukum tabur. Hukum tabur tuai. Yang baik bekerja akan menuai yang baik dalam hidupnya, berkat berkelimpahan, dan orang yang jahat yang menabur perbuatan-perbuatan yang jahat dalam hidupnya akan menuai juga hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Saudaraku, yang kedua, Ayub punya teman. Siapa itu? Elifas, Bildad, dan Sofar yang bicara panjang lebar dengan Ayub, memberi nasihat. Demikian juga Elihu yang masih muda ikut turut dalam percakapan itu. Mereka beranggapan bahwa orang saleh selalu mengalami hal-hal yang baik, berhasil dalam usaha, sukses dalam keluarga, senang dan berbahagia, tetapi orang jahat dihukum dan mengalami kesusahan dan penderitaan. Kenapa? Dia alami itu karena dosa-dosanya. Dan itu juga nanti diterjemahkan kepada Ayub. Tatkala Ayub mengalami derita yang beruntun itu, silih berganti dan berat, itu adalah karena dosa Ayub sendiri. Namun ini hal yang sangat indah yang kita temukan dalam kitab Ayub pada pasal 1 ayat 21 dan 22. Akhirnya Ayub berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dan dalam segala sesuatu itu, Ayub tidak berdosa. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari berita Ayub ini? Yang pertama, kita pelajari bahwa penderitaan boleh terjadi atas diri orang beriman. Penderitaan boleh terjadi atas diri orang beriman. Percaya dan setia pada Tuhan tidak menjamin bebas dari kesulitan, dari penyakit, dari penderitaan dalam hidup seseorang. Oleh sebab itu, bila terjadi duka cita, penderitaan yang muncul tiba-tiba, Anda harus tenang dan diam, duduk tenang menerima kejadian tersebut dan berdoa kepada Tuhan. Jangan katakan, "Kenapa ini terjadi Tuhan? Apa dosa-dosa kami? Tuhan telah melupakan kami?" Tiap hari kami berdoa, mohon dilindungi, dosa kami diampuni. Tetapi kenapa ini terjadi? Saudara, kita perlu buka mata untuk melihat bahwa bukan hanya diri sendiri yang mengalami kesusahan dan penderitaan, tetapi orang lain yang percaya pada Tuhan juga mengalami hal yang sama. Rasul Paulus menderita dalam hidupnya. Karena apa? Dikatakan oleh Alkitab, dalam dirinya ada duri. Ada duri dalam dagingnya. Duri yang dimaksud di sini ialah kelemahan, penderitaan, rasa sakit yang terus-menerus. Tapi Paulus berkata, itu perlu untuk saya, supaya saya tidak menyombongkan diri dan tidak mengagungkan diri sendiri. Duri dalam arti penyakit itu membawa saya kepada kesadaran bahwa aku hidup oleh karena kasih karunia Tuhan semata.
Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Menjadi pengikut Kristus tidak lepas dari penderitaan, tetapi pengikut Kristus selalu dipelihara Tuhan hari lepas hari. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Caroline Sandelberg pada tahun 1865 yang syairnya kita temui dalam Kidung Jemaat 332 berbunyi demikian. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Dilanjutkan lagi pada bait yang kedua. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Harapan kita semoga ini memberikan masukan dan penguatan bagi kita, khususnya terutama saat-saat kita mengalami kesusahan, penderitaan, pergumulan, dan lain-lain. Lagi pula secara khusus akibat daripada COVID-19 sekarang ini. Adanya pemutusan hubungan kerja, upah yang dikurangi, ancaman penyakit, memaksa kita untuk tinggal di rumah, dan kita harus patuh kepada protokol kesehatan. Cobaan untuk menjatuhkan iman bukan dari Tuhan, tetapi dari iblis. Bukan dari Tuhan, tetapi dari iblis. Iblislah yang mencobai manusia supaya jatuh, supaya menyangkal Allah. Lihatlah contoh bagi kita. Tuhan Yesus sendiri dicobai oleh iblis. Bersangkut paut dengan kebutuhan hidup. Karena iblis berkata, tatkala Yesus lapar, kan kamu bisa ciptakan batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus tidak tunduk kepada rayuan itu. Iblis juga menawarkan soal harta kekayaan di dunia ini. Semuanya itu akan saya berikan kepadamu bila engkau menyembah aku. Dan bukan hanya itu lagi, kekuasaan juga dikatakan akan aku berikan kepadamu. Dan Tuhan tetap menolak rayuan daripada iblis. Tuhan menang atas pencobaan itu. Dan dia berkata, enyahlah kau iblis, hanya Allah yang patut disembah. Dan kepadanya kita harus berbakti. Itu menjadi contoh masukan yang berharga bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan tidak mencobai, tetapi memurnikan iman kita. Tidak pernah mencobai. Karena hanya iblislah yang mencobai manusia. Tuhan tidak pernah mencobai untuk menjatuhkan kita. Tetapi ada peristiwa-peristiwa yang kita alami. Untuk apa? Untuk memurnikan iman kita. Lihatlah tukang emas. Dia membakar logam mulia yang ada di depannya dengan api yang sangat-sangat panas. Dan dengan api itu maka tanah yang melekat kepada logam itu, besi-besi ataupun benda-benda yang lain akan jatuh, tanggal
dan tinggallah yang mulia, yakni emas yang murni. Peristiwa-peristiwa yang kita alami juga seperti itu. Peristiwa yang kita rasa sangat panas itu, sepertinya seperti api yang mau menghanguskan kita. Tapi sebenarnya bukan. Itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan iman kita. Kita mengalami derita, sakit, dan duka cita. Bukan karena dosa kita, saudaraku yang kekasih. Tetapi kejadian itu jadi pendewasaan iman kita. Semacam kurikulum supaya kita kuat, matang, dan lulus dalam perjalanan hidup ini. Karena itu, jangan katakan bila terjadi sesuatu kepada dirimu, apa dosa saya? Kenapa begini Tuhan? Apa kesalahan saya? Dan juga kalau seseorang mengalami derita dan kesusahan atau duka cita, jangan katakan itu oleh karena dosa-dosanya. Biar dia tanggung karena itu perbuatannya. Jangan berkata demikian. Tapi bila Anda melihat manusia atau teman seperti itu, kamu harus ikut mendoakannya supaya Tuhan menguatkan hatinya dan dia menang dalam cobaan atau ujian yang dia alami. Jangan menghukum seseorang dengan berkata itu karena dosanya. Karena Tuhanlah yang punya hak prerogatif untuk berkata terhadap seseorang akibat daripada dosa orang tersebut. Saudara yang kekasih, ibarat cerita yang diawali dengan perjuangan dan penderitaan, tetapi diakhiri dengan kemenangan, begitulah Ayub dalam beritanya berakhir dengan sukacita. Allah yang bertindak. Dan kepada Ayub diberikan harta yang berkelimpahan, lebih banyak daripada yang hilang sebelumnya. Tuhan juga memberikan kepada Ayub anak laki-laki dan perempuan, lebih cantik, lebih ganteng daripada anak-anaknya yang sebelumnya yang mati mendadak itu. Dan umur Ayub dikatakan di sini diberi lagi 140 tahun. Itu kan berarti Ayub berumur 200 tahun. Panjang umur. Dia melihat anak-anaknya, melihat cucu-cucunya, turunan daripada anak-anaknya itu. Sungguh luar biasa akhir daripada cerita tentang Ayub ini. Dan cerita ini menghantar kita kepada satu lagu yang tertulis dalam buku ND 213 ataupun NKB Nyanyikanlah Kidung Baru 195. Dalam bahasa Batak dituliskan demikian. Dung sonang rohakku di bayan Jesusi, persuk pehutaun di son. Napos do rohakku di tuhatai, di pasonang toktong rohakon. Sonang do, di pasonang toktong rohakon. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Saudaraku, semoga renungan ini, khotbah video ini, memberikan masukan yang berharga bagi kita, menguatkan iman kita, kita sukacita, tabah, kuat menjalani kehidupan ini hari lepas hari dalam situasi yang silih berganti. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih karena kami barusan mendengarkan khotbah, mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi masukan bagi kami.
bahwa siapapun, orang yang saleh sekalipun, orang yang berdoa sekalipun tiap hari, mereka juga akan mengalami penderitaan, kesusahan, bahkan derita dan duka cita yang lain. Allah Bapa di sorga, kuatkan kami. Lindungi kami justru pada hari-hari sekarang ini, karena kami masih terus diancam oleh pandemi COVID-19. Dan itu bukan hanya berlangsung di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua orang dimanapun dia berada. Tuhan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan terima kasih kami mendapat berita bahwa semakin banyak orang yang Tuhan sembuhkan melalui pelayanan dokter, perawat, sukarelawan, dan orang-orang yang turut juga berkorban untuk menolong yang sakit itu. Berkati juga keluarga-keluarga mereka. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk negara ini, untuk pemimpin kami, supaya mereka tabah kuat, kalaupun selalu dikritik, kalaupun selalu ada demo dan lain-lainnya, mereka tetap kuat dan bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk semua warga di negara Indonesia tercinta ini. Berkatilah juga gerejamu yang melaksanakan ibadahnya pada hari ini. Semoga firman-Mu menjadi bekal hidup bagi mereka yang diperdengarkan dalam kebaktian di gereja. Terimalah doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Sonang rohaku di bahan Yesus porsuk pehutaon di son napos dorohaku di tuhatai di pasonang toktong rohaku nang dihaliani si boholis beau nang agonon namuse nang mate Tuhanku mangolumau utaki nungasai sasude sona